Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam materi epidemiologi lanjut dengan judul perbandingan ukuran dan frekuensi penyakit. Pada mata kuliah epidemiologi lanjut di sini, dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nusal NKM. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu definisi. Epidemiologi secara komprehensif merupakan ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan frekuensi penyakit dan status kesehatan pada populasi manusia. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa epidemiologi pada dasarnya adalah ilmu empirik kuantitatif yang banyak melibatkan pengamatan dan pengukuran yang sistematik tentang frekuensi penyakit dan sejumlah faktor-faktor yang dipelajari yang berhubungan dengan penyakit. Pada dasarnya salah satu unsur pokok terpenting dalam epidemiologi ini adalah pengukuran kejadian penyakit. Terdapat beberapa ukuran yang dipakai dalam mengukur kejadian penyakit, dan ukuran yang dipakai ini tergantung dari tujuan pengukuran tersebut. Di sini ada 3 ukuran epidemiologi. Yang pertama itu adalah rasio. Rasio itu merupakan ukuran yang membandingkan kuantitas atau event A sebagai numerator dengan kuantitas atau event lainnya, yaitu B sebagai denominator. Sehingga untuk ukuran rasio di sini adalah A per B. Yang kedua ukuran dalam epidemiologi adalah proporsi, yang mana proporsi di sini adalah perbandingan dua nilai kumulatif yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut tersebut. Contohnya numerator adalah kuantitas A dan denominator mengandung kuantitas dari numerator itu, sehingga denominator terdiri dari A tambah B. Maka untuk ukuran proporsi di sini bisa kita tulis A per A tambah B. Sedangkan ukuran epidemiologi yang ketiga yaitu angka, yang mana angka merupakan proporsi dalam bentuk khusus, yaitu perbandingan suatu peristiwa atau event dibagi dengan jumlah penduduk yang terkena peristiwa yang dimaksud, yaitu population at risk, yang mana dalam waktu yang sama yang dinyatakan dalam bentuk persen ataupun per mil. Sedangkan untuk ukuran statistik atau rate terbagi 2. Yang pertama crude rate atau angka kasar, kemudian yang kedua adalah specific rate, yaitu angka spesifik. Kita masuk dulu pada crude rate atau angka kasar. Di sini juga terbagi dalam 3, yaitu angka kelahiran kasar, angka kematian kasar, pertumbuhan penduduk secara alamiah. Untuk angka kelahiran kasar bisa kita buat dengan rumus jumlah kelahiran hidup yang dilaporkan selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikalikan dengan 1000. Sedangkan untuk angka kematian kasar, yaitu jumlah kematian yang dilaporkan selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali 1000. Untuk yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk secara alamiah, bisa dengan rumus jumlah kelahiran dikurang dengan jumlah kematian dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikalikan 1000. Kemudian ukuran statistik yang kedua adalah specific rate, yaitu terbagi dengan 2 bagian, yaitu berkaitan dengan bayi dan anak, dan kemudian berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran. Kita masuk dulu pada berkaitan dengan bayi dan anak, yaitu terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu angka kematian bayi, angka kematian neonatal, dan angka kematian pasca neonatal. Untuk kematian bayi di sini bisa dengan rumus jumlah bayi mati umur di bawah 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikalikan 1000. Sedangkan untuk neonatal mortality rate atau angka kematian neonatal, yaitu dengan rumus jumlah bayi mati di bawah umur 1 bulan dibagi dengan jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikalikan 1000. Sedangkan yang ketiga adalah post neonatal mortality rate, yaitu angka kematian pasca neonatal, itu biasanya sampai 1 tahun dengan rumus jumlah anak mati umur 1 bulan sampai dengan 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikalikan 1000. Sedangkan untuk spesifik yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran,
terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah angka lahir mati, atau bisa disebut dengan stillbirth rate, yaitu jumlah bayi lahir mati pada umur kehamilan cukup dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup dan lahir mati dikalikan 1000. Kemudian untuk perinatal mortality rate atau angka kematian perinatal bayi di bawah umur 1 tahun, yaitu dengan rumus jumlah bayi lahir hidup dan mati di bawah 1 tahun dibagi dengan jumlah bayi hidup dan mati dikali 1000. Sedangkan yang ketiga adalah angka kematian bayi, yaitu maternal mortality rate, yaitu jumlah kematian ibu karena kehamilan atau kelahiran dibagi dengan jumlah bayi hidup dan mati dikali 1000. Yang terakhir itu angka kesuburan atau fertility rate, yaitu jumlah kelahiran dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah wanita berumur 15 sampai 49 tahun, itu angka produktif, dikalikan dengan 1000. Baik, kita masuk pada ukuran morbiditas, yang mana ukuran ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, untuk mengetahui keberhasilan program-program pemberantasan penyakit dan sanitasi lingkungan, serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Dalam ukuran frekuensi penyakit berdasarkan riwayat alamiah kejadian penyakit, juga terbagi dalam 2, yaitu insiden dan prevalen. Sedangkan insiden di sini adalah kejadian penyakit yang baru saja memasuki fase klinik atau juga sering disebut dengan kasus baru. Yang mana angka insiden ini hanya dapat dihitung pada suatu penelitian longitudinal saja, karena untuk menentukan insiden ini kita perlukan 2 angka, yakni jumlah penderita baru dan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. Dalam insiden ini juga terbagi dalam 3, yaitu insiden rate, attack rate, kemudian secondary attack rate. Untuk insiden rate merupakan penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu, yang kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru pada pertengahan jangka waktu tertentu yang bersangkutan, kemudian dalam bentuk persen atau per mil. Kemudian attack rate. Attack rate ini juga sering disebut dengan nilai serangan, yaitu merupakan penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu saat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Yang mana nilai serangan ini dimanfaatkan dalam memperkirakan derajat serangan atau penularan penyakit. Kemudian secondary attack rate, yaitu penderita baru suatu penyakit yang terjangkit pada serangan kedua dibandingkan dengan jumlah penduduk dikurangi yang telah pernah terkena pada serangan pertama dalam persen atau per mil. Kemudian yang prevalen juga terbagi 2. Sebelumnya prevalensi di sini adalah kejadian penyakit pada suatu saat atau satu periode waktu, baik yang baru saja memasuki fase klinik maupun yang telah beberapa waktu lamanya berkembang sepanjang fase klinik. Namun untuk memudahkan kita, yang mana prevalensi di sini merupakan jenis data yang digunakan dalam riset prognosis untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi akibat lanjut penyakit. Sebenarnya prevalensi di sini juga disebut dengan angka, maksudnya penyakit baru ditambah dengan penyakit lama. Dalam prevalensi ini juga terbagi 2, yaitu period prevalence rate, kemudian yang kedua adalah point prevalence. Untuk period prevalence rate, yaitu jumlah penderita lama dan baru suatu penyakit yang ditemukan pada jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan dalam persen dan per mil. Sedangkan untuk point prevalence rate, yaitu jumlah penderita lama dan baru saat dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu saat, kemudian dibagi juga dengan jumlah penduduk saat itu dalam persen dan per mil. Di sini hubungan insiden dan prevalence, yaitu rumus hubungan insiden dengan prevalen hanya berlaku jika dipenuhi 2 syarat pokok. Yang pertama adalah nilai insiden dalam waktu yang cukup lama dan bersifat konstan, dalam arti tidak menunjukkan perubahan yang terlalu mencolok. Kemudian yang kedua adalah lama berlangsungnya suatu penyakit bersifat stabil, dalam arti di sini tidak menunjukkan perubahan yang terlalu mencolok.
Sumber kesalahan pada pengukuran di sini ada dua, yaitu kesalahan akibat penggunaan data yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah kesalahan akibat dari bias. Di antaranya juga terbagi dua, kesalahan bias dari pengumpulan data, kemudian kesalahan bias dari masyarakat. Sedangkan untuk ukuran mortalitas, angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar di sini karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbeda-beda. Di sini ada beberapa manfaat dari CDR, yaitu sebagai gambaran status kesehatan masyarakat, kemudian sebagai gambaran tingkat permasalahan penyakit dalam masyarakat, yang ketiga sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi, yang keempat adalah sebagai gambaran kondisi lingkungan dan biologis, dan yang terakhir adalah untuk menghitung laju pertumbuhan dari penduduk tersebut. Usia merupakan karakteristik yang paling penting yang menentukan kematian, yang mana perancu merupakan istilah umum untuk efek dari suatu variabel ketiga. Misalnya di sini usia pada penaksiran risiko suatu outcome kesehatan adalah kematian, karena variabel perancu tersebut terkait dengan faktor yang menjadi pokok perhatian seperti tempat kejadian suatu peristiwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.